Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini saya tetap bersama dengan jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik. Ya. Dan tamu kita Bung Ropan dan juga pemirsa Nusantara TV, tamu yang tahu banyak, tahu persis. Bukan kaleng-kaleng. Dapurnya timnas semua. Kita perkenalkan langsung lah. Iya Bung Nova Arianto. Oh, iya. Coach. Apa kabar, Coach? Baik. Mana, Coach? Mantap. Aduh. Lama kita memang sudah. Kita sudah incar, Bung Ropan. Cuma tahu kan sibuknya minta ampun. Iya. Enggak lah, Bang. Coach U17. Iya kan? Iya kan? Itu yang bikin. Kalau kita lihat di layar kaca semua juga pasti lihat lagi ada di pinggir lapangan. Iya. Pertanyaan kita, kapan kita bisa ngobrol? Iya. Rupanya memang setelah pertandingan timnas dengan Jepang baru bisa kita culik di sini. Siap. Sekali lagi, Coach, kami memberikan selamat Ya, mewakili terima kasih. semua pemirsa Nusantara TV atas keberhasilan timnas kita mengalahkan Arab Saudi. Masih panjang perjalanan beberapa. Iya. Tapi ini langkah yang baik. Masih ada 4 laga. Masih ada 4 Betul. laga. 2025. Yes. Ini kemenangan pertama buat kita. Betul. Iya. Dan kemenangan pertama mengalahkan Arab Saudi. Setelah 12-13 kali kita nggak Iya. pernah menang. Betul. Kali ini Betul. kita menang. Dan menang di GBK lagi kan? Menang di GBK. Yes. Di hadapan publik sendiri. Kita tanya lah ya sama Iya, ini Coach Nova ini ya. Suasana kebatinan. Saya coba membayangkan bagaimana suasana tim, suasana official setelah kita kalah dari Jepang, iya. telak begitu. Ada beberapa hari latihan dan menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Itu kan tidak gampang, Bung Ropan. Betul. Ada suasana yang Untuk kayak gimana mengembalikan ya? kepercayaan ini kan Iya kepercayaan kan? diri kan? Iya, iya. Secara Membangkit fisik, secara motivasi mental. mereka kan? Ya, kita mau Nah, ini. Bung Nova bercerita sedikit. Iya. Ya. Iya, Bang. Pertama-tama kita bersyukur ya. Iya. Bersyukur setelah hasil kemarin membawa euforia yang positif lah. Iya. Euforia positif buat sepak bola kita. Betul. Jadi saya coba review lagi apa yang kita buat dan kita lakukan. Ya. Pertama setelah kita lawan Jepang, Ya. pastinya hari itu kalau secara prediksi pasti banyak orang prediksi kita cukup bisa mengimbangin seharusnya. Seharusnya. Kalaupun secara FIFA ranking, secara kualitas pemain Jauh, individu ya. sangat-sangat jauh. Ya, Tapi ya. saya bilang dengan kualitas pemain diaspora kita yang sekarang, Ya. sebenarnya kita harusnya bisa memberikan perlawanan sih, kita memberikan perlawanan, tapi ada beberapa poin yang mungkin yang lepas, jadi sehingga kita bisa kalah kemarin di kandang kita. Dan setelah kalah memang situasinya di ruang ganti tidak baik lah pasti. Karena kalah, Kita bisa bayangkan suasana. karena setelah kita kalah dari Cina, ekspektasi masyarakat, ekspektasi orang kan kita bisa seenggaknya seri dengan Jepang. Ya. Dan kita bisa menang di lawan Arab Saudi. Itu kan ekspektasi orang di luar. Ya. Dan memang setelah kita kalah, situasinya sangat ya sedih pastilah. Sedih, kecewa, terus Ya. Pak Erik datang dan sampaikan situasi yang bukan yang membuat kami membuat kami semakin tegang, bukan, tapi membuat kami semakin termotivasi. Termotivasi. Oke. Termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erik, Erik. membuat motivasi kami berlipat. Naik semua ya. Ya. Ya pasti tekanan ada. Betul. Tekanan pasti ada setelah kalah dan kita wajib menang lawan Arab Saudi kalau ingin peluang kita tetap terbuka Ya. di kualifikasi ini. Iya. Dan setelah pertandingan di lawan Jepang, kita melakukan evaluasi, Bang, seperti biasa coaching staff kita melakukan evaluasi apa yang menjadi kekurangan kita selama Ya. lawan Jepang, apa Ya. kelebihan kita yang harusnya kita perbaikin lagi, kita evaluasi termasuk kita menganalisa Arab Saudi. Arab Saudi ya. Bagaimana Arab Saudi bermain, bagaimana Arab Saudi kelebihannya ada di mana, kekurangannya ada di mana, dan itu kita analisa sama-sama sehingga itu yang kita persiapkan di sisa waktu setelah kita lawan Jepang. Karena fokus kita setelah lawan Jepang, Kucin juga sampaikan di setiap pertandingan memang dia harapkan pemain tidak menyesal setelah pertandingan. Tidak menyesal setelah Pertandingan. Karena dengan kita menyesal setelah pertandingan itu tidak akan merubah hasil Merubah kita. hasil. Betul. Jadi dia minta selalu pemain berusaha dulu di lapangan, kalau hasilnya belum sesuai ya berarti kita harus kerja lebih
keras lagi. Dan Iya. itu menjadi catatan coach kepada pemain, dan setelah kita lakukan evaluasi, ada hal positif yang menurut saya bisa merubah situasinya pemain bisa tampil maksimal di pertandingan kemarin. Adalah 1 hari sebelum bertanding, Ya. pemain melakukan meeting. Pemain. Meeting hanya pemain, Khusus pemain. khusus pemain. Ah, ini menarik Bung Ropan. Iya. Tanpa pelatih, tanpa staf semuanya, jadi pemain punya- Sebelum-sebelumnya Belum, nggak ada, belum ada ya. belum. Baru kemarin itu ya. Baru kemarin. Wah, luar Jadi biasa. Iya. ini emergency. Emergency. meeting. Nah, terus Jadi- apa? Nah, asik nih, asik nih. Jadi ya akhirnya di Hamin 1 apa kalau nggak Hamin 1, Hamin 2 sih dia melakukan meeting, yang dari meeting itu memang mungkin pemain mendapatkan hasil yang positif. Oh, gitu, Karena Coach, ya? jujur dari coaching staff tidak boleh masuk, staff nggak ada yang masuk, hanya pemain. Hanya pemain. Termasuk Hanya STY. Enggak, STJ juga di luar. Di luar. Di luar? Hanya luar. pemain, Hanya pemain. pure pemain. Itu yang mimpin kapten. Kapten. Ijai. Iya, ada Ijai. Jaya yang mimpin itu semua. Ya, Wih. ya Wow. harapannya ya coaching juga cukup senang dengan situasi ini, karena kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, memang harus ada meeting-meeting yang di luar yang biasa dilakukan oleh pelatih. Itu dia. Karena dengan di situ pemain bisa saling menjadi satu. Iya. Apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan agar tim ini bisa sukses sih. Dan saya bilang itu menjadi kunci kita kenapa pemain-pemain bisa tampil mati-matian kemarin. Banyak yang nggak tahu nih, Boy. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ini. Makanya coach ini wah luar biasa. Ini sesuatu yang nggak lumrah gitu ya. Iya. Meeting pemain dan Pemain. kapten yang mimpin. Kapten. Bayangkan mereka saling menguatkan, Iya, mereka pasti. saling Di situ motivasi. Pasti. Mungkin ada unek-unek yang keluar, Betul. diselesaikan di situ. Betul. Berapa lama, coach? Berapa lama kita nggak tahu, karena setelah kita makan malam, mereka meeting, kita langsung naik. Suasana pemain ketika makan malam tuh beda sebelum meeting itu. Meetingnya setelah makan malam. Oh, setelah makan malam. Ya, jadi besok paginya kita ketemu lagi dengan situasinya, saya lihat lebih cair lagi, Lebih cair, ya? komunikasi lebih itu ya. Itu yang mereka pertahankan sampai di pertandingan. Jadi waktu berangkat dari hotel naik bus ke GBK tuh suasana tuh bener-bener relax. Oh, relax malah, tapi Arab Saudi lebih relax lah. Karena ya bukan berarti kita meremehkan Arab Saudi, tapi Iya. setelah kita analisa memang secara kualitas kan Arab Saudi di bawah Jepang. Iya, Itu membuat betul. pemain lebih percaya diri sih. Walaupun tekanan itu masih Iya. ada. Masih ada. Saya mau tanya lagi nih soal evaluasi tentang Arab Saudi. Apa sih yang poin-poin yang dari kelemahan Arab Saudi itu apa yang tim lihat gitu loh? Kalau Karena dari kita kami nonton nih. Kita melihatnya nonton. kan memang banyak terjadi ruang-ruang di belakang pemain belakang Arab Saudi, Bang. Arab Saudi. Jadi itu memang kita manfaatkan sih. Kita akan manfaatkan itu dengan memakai 2 striker. Tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih menyerang. Lebih Karena menyerang. melihat secara pressing pun sebenarnya Arab Saudi cukup baik. Dan kenapa kita pakai formasi itu kan karena kita melihat secara pressing Arab Saudi baik, tapi dia punya kelemahan di saat dia melakukan pressing ada ruang di belakang backnya lawan. Jadi itu yang kita pakai, dan kenapa kita pakai 2 striker. Makanya Bung Ropan kita lihat seringkali Tom Hai melakukan all pass ya. Iya. Iya. Angkat bola ke Sehingga belakang. dengan kemampuan Ragnar mengontrol belakang. bola Iya. dengan rapi dan gerakan dari Struik juga Iya. cukup. Iya. Kelihatan nggak Bung Ropan? Bagaimana apa yang digambarkan oleh Bung Nova tadi? Iya, saya pikir itu satu hal yang tentunya sudah dipelajari dengan matang. Iya. Lawan Australia bisa melihat bagaimana cara mereka main. Tentunya ini yang diterapkan ketika lawan Arab Iya. yang di sana, dan memang bola-bola banyak yang bola-bola naik di belakang pemain belakang mereka kan, Iya, yang bisa betul. taruh di situ, dan ada beberapa momen itu di babak pertama tuh 10 menit pertama mestinya kan Udah, iya. udah dapat 2 gol paling tidak kita Iya. dapatkan. Nah, itu kelemahan mereka karena itu cepat sekali pemain kita masuk kan, yang Betul. dilakukan oleh mungkin STY di sana. Tapi yang satu yang saya lihat pikir coach yang saya lihat bagus, kok bagus, gelandangnya banyak, enak ya bermain. Iya, Kita iya, kuat iya. untuk bisa membendung Muhammad Kano, kan mereka punya kekuatan Muhammad Iya. Kano Iya. di sana, ada Nasser Aldosari, itu Iya. kan bagus-bagus semua. Betul. Tapi Jenner, Tom, Marcelino itu kan di tengah, itu gimana? Betul, Bisa coach bisa menumpuk situ. Memang sudah dipikirkan matang bahwa harus kasih di tengah, kita harus kuatkan. Iya, karena melihat formasi Arab Saudi memakai 4-1-4-1, Bang. 4-1-4-1, Kalau 4-1-4-1 iya. otomatis ada ruang di belakang gelandang mereka. Belakang Atau gelandang. di sampingnya pemain yang di satu holdingnya. Oh. Iya. Jadi kita Kamdi pakai itu kan? Ya, Iya, kita iya, ada Faisal, Kamdi ada di situ. Faisal nomor 16. Faisal. Iya, Faisal Faisal Kamdi, iya. nomor 16 dan Faisal. kita pakai ruang di sana, otomatis kita pakai 5-3-2 karena kita untuk opsi untuk pakai di ruangan itu. Jadi sehingga itu menjadi kita lebih banyak opsi di gelandang. Berarti coach sudah lihat waktu lawan Australia ini Faisal ini bisa kita manfaatkan ya, nomor 16 itu ya. Iya, iya, karena dia saya lihat, satu kan. karena secara
defense-nya Arab kan dia bermain kalau di saat menyerang dia 4-1 di depan, dia ada ruang di 1-5 di belakang. Itu yang kita manfaatkan. Ini teknis nih, kita harus tahu juga nih Bung Ropan. Dari sumbernya Ini nih. komentator saya jadi. Dari menarik ini. Suasana di bus menuju GBK rileks, Ya. nyaman, tidak ada ketegangan di situ. Itu kan sesuatu yang bagus. Iya, itu yang sangat positif itu. Setelah mereka melakukan meeting, setelah di tempat makan lebih cair dan pemain seperti ingin menunjukkan memberikan yang semaksimal mungkin lah. Setelah hasil 2 kali kita kalah dan mereka juga tahu kalau hasil lawan Arab Saudi adalah sangat penting buat kita ke depan. Pengertian main habis-habisan oleh STY itu dipahami oleh para pemain seperti apa? Ya, habis-habisan. Habis-habisan saya sampaikan ya pokoknya pemain harus memberikan yang terbaik. Bukan 100% lagi tuh, 110% lah. Bagaimana kalau kita ingin menang ya kita harus lebih banyak lari daripada lawan. Kalau kita mau nyaman ya pemain lawan akan lebih enak kan. Tapi kalau kita lebih banyak lari, banyak gerak, lawan pun juga akan kesulitan. Lebih banyak lari. Kita berdua lihat kemarin bagaimana Tom Hai yang biasanya nggak banyak lari kan, kemarin lari terus kan, kita berdua lihat, tuh Tom dari mana tuh, Ivar Jenner kan, kejar terus kan, wah luar biasa. Itu yang coba di-coachin buat pemain sih. Wow. Soal kemampuan skill kita sudah tahu bahwa ini tim nasional, pasti punya skill, ditinggal bagaimana meraciknya seperti begitu ya Bung Hendro. Iya. Nah ini lagi pertanyaan lagi nih. Mungkin Bung Ropan juga nanti akan jawab. Tiba-tiba kita kalau ngelihat itu wartawan pasti ngelihat line up. Iya. Di SP-nya. SP-nya. Tiba-tiba ada nama Marcelino di situ. Kami nggak ekspektasi, jujur aja. Berapa kali nggak main, pasti si A si B yang main. Nah pertimbangannya apa itu, Coach Nov? Ya setelah kita menganalisa Arab Saudi dan Coach Jin sampaikan ingin memakai formasi apa dan kita menentukan ya setelah itu pemain-pemain siapa saja yang cocok untuk bermain di posisi tersebut. Memang 5-3-2 kan kita butuh gelandang-gelandang yang mempunyai tenaga ekstra Bang. Karena dia harus meng-cover 3 area selebar itu dengan 3 orang kan. Itu menjadi opsi kami dalam memasang pemain. Termasuk kalau kita bisa lihat Lino bisa bermain di tengah, termasuk bisa bermain di gelandang sayap. Termasuk juga main di bawah striker juga bisa. Jadi opsinya kenapa kita pakai Marcelino karena secara main Lino terbiasa main di sayap dan di gelandang dan itu yang kita ambil sih. Jadi Bung Ropan lihat 3 gelandang itu Tom Hai, Ivar Jenner sama Lino. Ya. Betul. Bagaimana Bung Ropan? Lihat. Justru saya melihat ini luar biasa kan kejutan kalau menurut saya. Orang berpikir bahwa mungkin dengan 3-4-3 Yakob lah bisa main misalnya, ya kan? Untuk bermain di kanan Rafael dan Ragnar. Tidak menduga kalau memang Lino yang akan tampil. Tapi saya tentunya punya pemikiran yang berbeda. Ketika kita butuh poin, pertandingan krusial kita harus menang. Dia perlu mungkin gelandang yang lebih menyerang. Bung Ropan tahan dulu. Kita mau bahas Lino. Tapi kita padahal saya masih menggabung-gabungin udah dipotong sama Boy. Aduh. Nanti kita bahas Lino ini. Khusus permintaan juga para netizen. Coba bahas Lino seperti apa. Dari orangnya pasti nanti. Setelah pariwara berikut.